Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten bersama channel Amirmatika mempersembahkan pembelajaran persamaan garis lurus bagi siswa SMP kelas 8. Baik, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah persamaan garis lurus khususnya, yaitu diawali dengan mengubah persamaan garis bentuk implisit ke eksplisit atau sebaliknya ya. Kemudian yang kedua, menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Baik, dua hal ini akan kita pelajari bersama. Mari kita mulai. Persamaan umum garis lurus secara eksplisit dituliskan dengan Y sama dengan MX plus C ya. M ini adalah kemiringan garis atau gradien, kemudian X nya adalah variabel, dan C ini adalah konstanta ya. Ini persamaan dalam bentuk eksplisit. Kemudian persamaan garis lurus dalam bentuk implisit dituliskan secara umum AX plus BY sama dengan C ya. A koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C konstanta. Baik, apa ciri dari persamaan garis lurus? Suatu persamaan itu merupakan garis lurus ya, jika pangkat variabel X maupun variabel Y nya 1 ya. Nanti kalau pangkat 2 itu sudah kuadrat ya, tidak lurus lagi, nanti sudah berbentuk parabola ya. Kemudian variabel X dan Y tidak menjadi satu suku. Kalau menjadi satu suku, nanti XY itu sudah derajat 2, tidak akan berbentuk garis lurus lagi. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan ini, silakan dijawab. Apakah 2Y ya sama dengan 5X dikurangi 7 adalah persamaan garis lurus? Apakah X dikurangi 2Y sama dengan 3 juga persamaan garis lurus? Apakah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 12 itu juga persamaan garis lurus? Apakah X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus? Apakah XY sama dengan 5 itu persamaan garis lurus? Apakah 3 per X ditambah 5 per Z sama dengan 7 merupakan persamaan garis lurus? Baik, kita bermula tadi bahwa persamaan garis lurus itu variabel X maupun Y nya pangkat 1. Ini Y nya pangkat 1, X nya juga pangkat 1. Berarti nomor 1 ini adalah merupakan persamaan garis lurus. Ya. Nomor 2 juga ini pangkat 1, Y nya juga pangkat 1. Nah, berarti juga iya, persamaan garis lurus. Nomor 3, 2X negatif 2X plus 3Y. Nah, ini juga linier, jadi persamaan garis lurus, pangkatnya 1. Jawabnya iya. Yang keempat, nah ini pangkat 2 berarti kuadrat. Ini bukan atau tidak persamaan garis lurus. Yang nomor 5, nah, XY walaupun pangkat 1 X nya Y pangkat 1 ini menjadi satu suku. Nah, ini berarti menjadi derajat 2 ya. Jadi bukan lagi bentuk garis lurus, jadi tidak. Kemudian yang terakhir 3 per X ditambah 5 per Z. Nah, X nya ini walaupun pangkat 1 di bawah, ini berarti pangkat negatif 1. Ini juga Y nya pangkat negatif 1. Karena sebagai penyebut, berarti bukan persamaan garis lurus ya. Oke, sekarang bagaimana mengubah dari bentuk implisit ke eksplisit? Nah, kita berikan dua contoh. Yang pertama, 2X plus 3Y sama dengan 6. Ini bentuk implisit ya. Jadi variabel X, suku yang mengandung variabel X dan variabel Z terletak pada satu ruas ya. Maka caranya bagaimana?
supaya eksplisit, supaya Y sama dengan yang ada Y-nya yaitu 3Z, selain 3Z pindah ke ruas kanan, 2X-nya ke ruas kanan jadi negatif 2X plus 6. Supaya Y sama dengan ini koefisiennya 3, maka dibagi 3 caranya. Semua dibagi 3, dibagi 3 menjadi Z, min 2 dibagi 3, min 2 per 3 X, 6 dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, sehingga Y sama dengan negatif 2 per 3X ditambah 2. Contoh yang kedua, 4X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Prinsipnya sama. Ini suku yang ada Y-nya min 2Y tetap di ruas kiri, sama dengan 4X-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4X. Negatif 5 ke ruas kanan menjadi plus 5. Sehingga supaya Y sama dengan dibagi koefisiennya negatif 2, semua dibagi negatif 2. Maka ini menjadi Z dibagi negatif 2, ini negatif 4 dibagi negatif 2, 5 juga dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif, positif 4 dibagi 2, 2, sehingga di sini Y sama dengan 2X. Kemudian positif dibagi negatif, negatif 5 dibagi 2, 5 per 2. Inilah bentuk eksplisitnya, Y sama dengan 2X min 5 per 2 atau 2,5. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana mengubah dari bentuk eksplisit ke implisit? Contohnya Y sama dengan negatif 2 per 3X plus 2. Langkah pertama ini supaya tidak bentuk pecahan, semua kita kalikan 3 karena ini penyebutnya 3. Y kali 3 jadi 3Z, ini ya 3Z. Negatif 2 per 3 kali 3 ya negatif 2, variabelnya X ditambah 6 dari mana? 2 kali 3, 6. Jadi semua dikalikan 3. Nah, kalau sudah, ini kita jadikan satu ruas. Min 2X ini ke ruas kiri jadi positif 2X plus 3Y sama dengan 6. Sudah selesai ini bentuk implisitnya. Contoh yang kedua, Y sama dengan 2X dikurangi 5 per 2. Maka ini masih pecahan, supaya tidak pecahan dikalikan 2 seluruhnya jadi 2Y sama dengan ini juga kali 2 jadi 4, 4X, kemudian min 5 per 2 kali 2 negatif 5. Kemudian kita jadikan satu ruas ya. Karena 4X nya sudah positif, biasanya ini ditaruh di paling depan ya, paling kiri, maka ini yang kita pindah 2Y nya pindah ke kanan, min 2Y min 5 ya, 4X min 2Y min 5 sama dengan 0, dan biasanya kita lazim menulisnya sama dengan 0-nya di kanan ya, sehingga bisa kita tuliskan 4X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuk implisitnya. Oke, sekarang bagaimana cara menggambarkannya? Ya, menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Baik, kita contohkan yang pertama, garis dengan persamaan yang eksplisit Y sama dengan MX plus C ya. Contoh, gambarlah grafik Y sama dengan 2X plus 1. Nah ini bagaimana? Kita ambil aja 2 titik, misalnya untuk X sama dengan 0. Kalau X nya 0 berarti 2X, berarti 2 kali 0, X nya diganti 0 ya. 2 kali 0, 0 ditambah 1, maka titiknya 0,1 X, Y ya, diberi titik 0,1. Kita ambil lagi misalnya untuk X sama dengan 1, maka Y nya 2X kan, 2X plus 1, X nya ganti 1, 2 kali 1 tambah 1, 2 kali 1 tambah 1, ini 2 tambah 1, 3, sehingga Y nya 3, titiknya 1,3. Udah, 2 titik ini kita gambar di diagram Kartesius ya. 0,1 di sini. Nah, ini 0,1,
kemudian 1,3. Nah, di sini 1. Sudah, kita hubungkan dua titik itu. Nah, selesai. Inilah garis yang diminta, yaitu garis Y sama dengan 2X plus 1. Baik, sekarang contoh yang kedua, menggambar grafik AX plus BY sama dengan C, ya, persamaan yang implisit. Contohnya, gambarlah grafik 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, gimana caranya? Ya, kita cari titik potong dengan sumbu Z, yaitu X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini 0, berarti tinggal 3Y saja. Nah, karena X-nya 0, 3Y sama dengan 6. Berarti kalau 3Y sama dengan 6, Y-nya 6 dibagi 3, 2. Sehingga titiknya 0,2. Oke. Sekarang titik potong dengan sumbu X. Yang 0 Y-nya. Kalau Y-nya 0, ini 0, berarti 2X sama dengan 6. Ya. 2X sama dengan 6. Maka X-nya 6 dibagi 2, 3. Sehingga titiknya adalah X, Y 3,0. Sudah dua titik kita gambarkan di diagram Kartesius, ya. Titik 0,2. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X-nya 3,0. 3,0 di sini. Ya, 3,0-nya di sini. Kita hubungkan dua titik ini, ketemu garis. Ya, inilah yang diminta, garis dengan persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Mudah bukan? Itu cara menggambarnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk selanjutnya sebagai latihan, silahkan dicoba. Yang pertama, mengubah persamaan garis berikut ke bentuk eksplisit. Ya. Yang kedua, ubahlah persamaan garis berikut ke dalam bentuk implisit. Dan yang ketiga, silakan digambar garis dengan persamaan Y sama dengan X plus 2, ini yang eksplisit. Kemudian 3X min Y sama dengan 2, ini yang implisit. Silakan digambar keduanya, tentukan titik potongnya. Nah, kedua garis ini berpotongan di titik koordinatnya berapa. Oke, selamat mencoba. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih, tetap setia bersama channel Amirmatika dan MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.